Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stresan channelnya Altis sama official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasih waras. Masya Allah kesembuhan yang lagi sakit Allah saatkan teman kasih yang berjuang rumah majikan. Tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasih yang bahagia juga tentunya. Jangan lupa bersyukur. Kasih lagi ke pasar ya cuy ya. Hari ini kayak Tisam masak apa sih? Masak cikwa aja. Mengingat kakek kayak Tisam yang giginya sudah ompong tinggal 2 ya cuy. Tapi ya bosen ya kayak Tisamnya masa makan cikwa aja. Kayak Tisam hari ini masak apa ya? Kayak Tisam mau makan ini aja yang simple aja ya. Hari ini kayak Tisam akan mengambil jenazah almarhumah Nurjannah ya di Rumah Sakit Kuaicung setelah kemarin sudah berdrama ya. Kebijakan kayak Tisam berserta keluarga mengingat jadwal masjid juga tidak memungkinkan ya. Jadi rencananya hari ini kayak Tisam akan mengambil almarhumah Nurjannah di Kuaicung jam 3 bersama Pak Teguh ya, yang pengganti Mr. L yang menghilang tanpa jejak. Alhamdulillahnya nanti begitu diambil dari Kuaicung, almarhumah langsung dijemput oleh Robert, langsung disend ke rumah duka yang ada di Hung Hom ya. Diobat ya cuy ya, diobat terus ditutup peti matinya dan akan melakukan penerbangan tanggal 23 menuju Indramayu. Ambulans sudah di backup dari BP2MI, keluarga kayak Tisam sudah sediakan mobilnya, insya Allah sesuai rencana ya. Alhamdulillah proses panjang kita lewati dengan begitu sabar atas doa-doa teman-teman ya. Walaupun ujian kerikil, tajam berliku, tapi pantang mundur, Masya Allah ya. Ini bukan hanya sekedar jenazah ya. Mungkin buat orang yang hatinya punya prinsip, ngapain juga mikirin OS ya. Tapi coba bayangkan kita di posisi keluarganya ya. Ya alhamdulillahnya Nurjannah menjadi ujian kita diterima dengan baik ya, tapi belum tentu kalian kalau meninggoy ya mungkin akan kita buang aja ke laut aja lah. Maka dari itu jangan jadi overstay ya. Kalau kalian jadi overstay, salah satu yang harus kalian lakukan adalah kalian harus banyakin uang, karena untuk membackup diri kalian sendiri supaya tidak merepotkan negara, tidak merepotkan orang tua, dan tidak merepotkan siapapun. Oke, hari ini kayak Tisam akan berbagi satu kisah teman kita nih, pekerja migran Indonesia. Aduh, mbaknya cuy katanya didenda sama majikannya 1.600 Hongkong dolar dikarenakan ada tikus yang masuk ke rumahnya. Lala, ya Allah Gusti, mbak kenapa kamu mauan ya? Ingat ya cuy, majikan itu tidak boleh memotong gaji kita. Itu tidak boleh lebih dari 300 Hongkong dolar. Kalau kita memang merasa memecahkan atau merusak atau menghilangkan barang majikan yang harganya hokwai atau expensive, berapa kayak pemotongannya antara kamu dan majikan ya. Kalau misalkan masuk logika ya, contoh nih kayak kemarin tuh yang ngebakar dapur majikannya minta ganti congsau 30.000 Hongkong dolar, kalau enggak dimasukin sel prodeo. Tapi ini memang karena kelalaian si Cece itu sendiri, karena dia nyalain kompor, dia lupa matiin, dia api kecil cuy, padahal dia itu mau goreng. Saat dia mau goreng, majikannya nyuruh dia jemput anaknya. Harusnya kompor itu kan pakai timer ya, biar mati sendiri, atau matiin dulu terus dia jemput. Tiba-tiba karena dia asik main handphone, waktu itu main ini loh cuy yang nyanyi-nyanyi tuh, Semule mungkin ya, apa star itu loh, lupa kayak Tisam ya. Jadi mbaknya itu lupa matiin kompor, dia jemput anak padahal 10 menit, pas nyampe rumah tiba-tiba udah banyak mobil damkar ya kan. Majikannya cengap-cengap kena asap itu, kaca jendela dapurnya itu udah pecah ya kan, dapur udah gosong gitu kan. Untung aja selamat ya. Nah ini kan adalah kesalahan si pekerja migran itu sendiri, kelalaian ya. Jadi wajar banget kalau majikan minta ganti rugi ya. Harusnya sih 50-50, tapi majikan ini pintar, nggak langsung pecat. Kamu boleh deh potong gaji, tapi semuanya kamu yang nanggung ya, karena ini kan kesalahan kamu. Yo daripada kita berakhir gitu kan kerja kita di situ ya kan, kalau kita memang merasa salah dan kita merasa bahwa
kita masih diberikan kesempatan kerja, majikannya memberikan kesempatan untuk membayar congsaunya, ya kan. Akhirnya si pekerja migran ini disuruh ganti 30.000 Hong Kong dolar. Dengan perjanjian potong gaji, cuy. Nah, bagaimana kayak Tisam kalau kita harus mengganti 30.000 Hong Kong dolar? Kan kita juga punya keluarga di Indonesia. Nah, aturan labor ya, cuy ya. Itu kan majikan tidak boleh mendenda 300, tapi kecuali kalau misalkan memang kita benar-benar melakukan kelalaian itu. Nah, contohnya yang tadi, berapa kayak Tisam majikan itu boleh memotong gaji kita setiap bulannya? Tidak boleh lebih dari 1/4 gaji kita ya, cuy ya. Misalkan kita gajinya 4.800 ya, berarti 1/4 itu hanya boleh pemotongannya 1/4 per bulan. Jadi kalau misalkan gajinya 48 ya, berarti majikan itu boleh memotong 1.200 atau 1.500 per bulannya saja. Jadi ya berapa tahun guys bisa lunas? Ya tinggal 1.500 per bulan, 1.500 per bulan sampai 30.000 Hong Kong dolar. Begitu aturannya ya. Jadi majikan tuh tidak boleh semahal apapun kita motongnya langsung 5.000. Wah, yang nggak bisa kayak gitu ya, semua ada aturannya. Toh cecenya juga berniat untuk membayar. Nah, kejadiannya nih gara-gara tikus aja nih majikan nih motong 1.600 kayak Tisam gimana. Nah, ini kadang ya, kita ini kadang kalau misalkan kita hutang budi sama majikan ya, makanya ya hindari untuk meminjam uang sama majikan, karena itu akan melatih mental kita untuk nurut terus sama majikan, karena merasa majikan itu sudah membantu kita, ya nggak sih? Padahal justru majikan itu kalau sudah dipinjamin uang muak ya ngelihat kita, jadinya kan menganggap kita tuh benar-benar rendah gitu, cuy. Jadi kitanya tuh mau protes juga gimana gitu, kita udah pernah dibantu sama majikan. Nah, kalau bisa sih jangan sampai berhutang sama majikan ya, cuy ya. Nah, si pekerja migran ini ceritanya, cuy, ada tamunya majikan, cuy, lagi melakukan tapino nih. Ini kejadiannya 2 bulan yang lalu ya, tapi kayak Tisam bisa mengangkat kisah ini karena setelah pemotongan itu ada pemotongan lagi, mbaknya ngerusakin patung majikan yang katanya harganya 1 miliar, cuy. Berarti kan ini apa namanya, cecenya nih udah mulai dibodohin nih sama majikan ya. Nah, oke, kita cerita tentang tikus dulu yang 2 bulan yang lalu. Jadi ceritanya, cuy, si pekerja migran ini suruhlah mempersiapkan tapino karena ada temannya majikan di situ ya, cuy ya. Dan sudah selesai malam harinya si Cece ini membersihkanlah tuh rumahnya ya kan, nyapu, cuci ya kan. Gimana repotnya kita kalau majikan ngundang temen gitu tapinoan ya kan. Setelah itu, cuy, setelah beres semua di dapur, dia ini nyerok tai kucing bukan tai ini apa namanya, tikus. Lah, kok ada tikus? Ya kan bau kan, udah ada tikusnya di situ. Jadi akhirnya si pekerja migran ini nyerok tuh. Berarti di dalam pikirannya si pekerja migran ini, oh berarti ada tikus nih di rumah majikan, ya kan? Nah, tidak langsung memberitahukan majikan, cuy. Pada waktu itu si Cece ini merasa bahwa besok aja lah kasih taunya. Ini juga udah malam juga kan, ada tamu juga kan, bingung juga toh tai tikusnya juga sudah kita buang gitu, cuy. Nah, entah ini ya kejujuran membawa malapetaka atau bagaimana, si Cecenya ini benar-benar lugu, cuy. Ya kan? Emangnya berpikir ya, emangnya si tikus itu kepantau CCTV apa, Kak? Ya kan, kok jujur amat kamu. Ya kalau sudah dibuang ya sudahlah. Kita berpikir nanti kalau misalkan majikan tahu ya kan, ya udah biarkan tahu sendiri, karena kita sudah memikirkan nih majikan kita homafan. Bagaimana nih kalau kita jujur ini justru malah menyusahkan kita sendiri. Nih kadang ya kita tuh ya ada nih waktu baik nggak ya kita dijujurkan ya, baik nggak ya kita ini ya, mengingat majikan kita benar-benar homafan gitu. Nah, kalau kalian sudah punya majikan homafan seperti ini, perhitungan seperti ini, suka motong gaji, Kaisam sarankan finish kontrak pindah majikan untuk menyelamatkan kerjaan kita yang sudah mudorot. Kita kan kerjanya udah ngeluh terus nih sama majikan ini, nggak akan baik, cuy. Wis pindah dari situ ya, jangan ada di zona nyaman kamu yang mungkin itu akan menjadikan kamu lebih celaka ke depannya. Jadi si pekerja migran ini udah nyerokin itu tikus aja ya, dibuang. Esok harinya nih si pekerja migran ini ngomong sama majikan, "Loh Pan, itu di dapur kemarin ada tikus," katanya.
Waduh, bukannya disambut baik nih ya kan, kayak cinta kita disambut sama bang itu. Akhirnya cuy, apa yang terjadi? Majikannya marah. Cece katanya, kamu itu jorok. Dia ini berpikir kalau misalkan rumahnya tuh begitu jorok gitu cuy. Ada tikus di apa namanya dipipisin tikus ya kan, rumahnya udah kayak kebun binatang ada tikusnya. Ini sebenarnya majikannya tuh protektif banget soal kesehatan. Nah inilah akhirnya kamu itu nggak langsung ngasih tahu saya kan, padahal kan baru kemarin toh kita juga nggak ngelihat tikusnya kayak gimana ya kan, cuma ada nya aja. Wah jadi masalah besar cuy ini cuy. Akhirnya si majikan ini karena kamu nggak langsung ngasih tahu, saya potong gajimu katanya. Tanpa pilih pala ini ya cuy ya, begitu gajian ternyata benar aja cuy. Gajinya ini langsung dipotong 1.600 tanpa ada persetujuan dari Cece. Kalian bayangin, kalian nerima duit gaji gitu kan 1.600, ini udah dipotong dulu. Apa yang dilakukan? Speechless kan, melongo kan. Gara-gara tikus saja saya bayar majikan 3.200.000. Ini majikan ini apa maksudnya? Ini memangnya tikus kita yang sendiri yang suruh masuk, ini tikus juga masuk sendiri, ya kan? Nah inilah jadi galau ini si pekerja migrannya karena mikirin 1.600 ya cuy ya, dia juga nggak tahu apa yang harus dilakukan, ya kan? Akhirnya si pekerja migran ini wis kacau lah pekerjaannya. Akhirnya pas dia ngelap patung ya cuy ya, jadi patungnya tuh patung kayak perempuan yang nggak pakai baju gitu ya cuy ya, pas jarinya nih ya cuy ya, mungkin kentailek atau ya kalian tuh kalau misalkan memang patung itu mahal ya, berpotensi takut ngerusakin gitu, pakai itu aja sih, pakai kemonceng itu loh coy. Kemonceng itu apa sih, so itu loh, apa namanya, berbulu-bulu itu loh. Aduh lupa Kaisam itu karena nggak pulang-pulang Indonesia jadi lupa apa sih coy, kemonceng ya. Nah itu ya, pakai itu aja, nggak usah pakai elap ya kan. Ini jadi karena semangatnya, jadi patungnya tuh perempuannya tuh jarinya tuh patah cuy. Wah ketahuan lah sama majikan. Kamu tahu nggak ini harganya berapa katanya? 1 miliar. Weh 1 miliar tuh berapa duitnya nih majikan nih? Kadang-kadang ya kan ya tajir ya, memang tajir ya, tapi yang nggak gitu juga kali. Akhirnya sih coba mana patungnya kayak sama cek harganya berapa. Saat kayak Sam cek itu bervariasi ya cuy, ada yang harganya 11.000 sampai 30.000 Hong Kong dolar. Memang harganya mahal ya, tapi ya nggak semiliar itu juga ya kan. Kayak Sam gimana, gaji saya ini dipotong setiap bulannya untuk bayar patung, katanya 1 tahun itu nggak cukup juga untuk memotong. Kalau kayak gini saya kerja kayak gini gimana kayak Sam. Nah apa sih yang harus dilakukan si pekerja migran ini untuk menghadapi majikan yang seperti ini? Ya sulit ya cuy, kalau kita tanpa pengetahuan, tanpa keberanian ya kita diinjak-injak sama majikan ya kayak gininya gitu kan. Apa yang harus dilakukan? Oke, masalah tikus ya tadi, kalau majikan sudah dipotong 1.600 ya kan, ada 2 yang bisa kamu lakukan, adalah menerima dengan risit ya, harus majikan tanda tangan, atau kita membuat surat pemotongan gaji 1.600 dikarenakan tikus, minta tanda tangan majikan. Loh majikan aja mau duit kita, kenapa kita butuh surat untuk bukti pemotongan aja nggak mau ya kan? Berarti kalau majikan nggak mau tanda tangan, yang harus dilakukan adalah apa? Balikin uang gajinya. Maaf majikan, saya nggak bisa nerima dengan uang segini gitu kan. Ada 2 kemungkinan, majikan langsung terminate kamu atau majikan memberikan kembali gajimu ya kan. Kalau kamu berdebat, biarin aja cuy, harusnya mbaknya kan bisa kembalikan aja gajinya sedari awal, biar dipecat saat itu juga malah kita dapat duit terminate, bener nggak sih? Udah kita keluar aja dari majikan yang homofon seperti itu, kita cari majikan lagi. Toh kita sudah tidak diterima baik nih dengan majikan ini, orang kita loh udah bantuin dia tapi noan semalaman ya nggak sih, sampai kita tidur larut malam, kok tiba-tiba kita dipotong 1.600? Ya jangan kayak gitu dong, bener gak sih? Kalau kayak Tisam pada waktu itu, Kaisam akan minta surat pemotongan itu uang. Kalau dia nggak mau ngasih, yuk kita kembalikan aja gajinya. Udah, saya nggak mau terima gaji ini ya. Nah kalau sebulan majikan tidak menggaji full kamu boleh keluar tanpa bayar majikan. Kita tuntut hak kita yang belum dibayar ke lebor. Sudah, harus wajib. Kalau majikan sudah kita leborkan, akan keluar hak-hak kita, tiket pesawat, gaji yang belum dibayar, sisa gaji, tiket pesawat, akomodasi. Selesai, clear kan? Harusnya kan permasalahan pekerja migran ini sudah selesai sedari awal. Ini lagi-lagi kita ini ngalah terus sama majikan, sampai kita mikir gimana caranya, stres sendiri ya kan. Akhirnya apa? Patungnya
hilang lagi tangannya. Ini kan berarti kan kita memancing masalah kedua kalinya. Nah untuk patung kayak Tisam, masa iya 1 miliar Kak Isam saya harus bayar setiap bulannya sampai 1 tahun dipotong gaji gitu aja? Ya saya nggak mau kayak Tisam. Yang harus dilakukan apa? Ya sudah, ngomong sama majikan saya nggak tahu nih sebenarnya harga patungnya berapa, ayo kita ke lebor bareng-bareng, kita selesaikan di sana berapa denda yang harus saya bayar, ya kan. Ajak majikan ini ke lebor, kalau nggak kita melakukan pengaduan ke lebor kalau saya akan dipotong apa namanya untuk masalah patung ini, atau dipotong dulu habis itu kita naik lebor ya. Misalkan bulan ini dipotong 2.000 nih untuk patung ya yang harganya 1 miliar, kita kan nggak tahu sampai berapa kita harus membayar majikan. Maka dari itu kepastiannya kita lari ke lebor ya. Katakan sejujurnya saya bulan ini dipotong, ini patungnya, saya merusakkan ini, tolong tengah-tengahi lebor. Nah jadi di situ nanti lebor yang menengahi, lebor pasti akan meminta berapa risitnya pembelian ini patung, ya kan. Nanti bagaimana caranya ya biar lebor yang menghitung berapa nih yang harus CC ini bayar ke majikan. Terus kita ngomong sama lebor, saya nggak ada uang untuk bayar, tapi kalau misalkan tenaga saya mau sampai lunas ini pemotongan sesuai aturan lebor, ya kan. Udah serahkan kepada lebor gitu cuy. Nah setelah itu kita tahu tuh, nah setelah lunas dari majikan, kata lebornya kamu tidak boleh lebih nih 4.000 misalkan, kamu cicil nih dari gajimu, ya sudah selesai. Nah setelah kita sudah selesai menyelesaikan apa namanya berapa denda yang harus kita bayar ke majikan, setelah itu kita melakukan one man notice, kita keluar aja dari majikan seperti ini, karena ini majikan sudah nggak sehat untuk kita ya cuy ya. Kita juga harus menyelamatkan mental healthy kita sendiri ya, jadi nggak usah mikir tuh berapa harga patung, udah biarkan lebor yang menerapkan berapa nih yang pantas pekerja migran ini ganti. Jadi jangan mau-mau aja kalau kalian dipotong 2.500, 2.000, wah yang nggak gitu juga konsepnya ya. Maka dari itu hati-hati kalian dalam bekerja di rumah majikan. Majikan itu sangat mendewakan barang berharganya di rumah ya. Sampai apel pasti kamu awas ya itu harganya segini loh. Awas loh, nanti kalau misalkan rusak kamu potong gaji ya. Maka dari itu hati-hati dalam bekerja, itu aja ya. Terus juga pemotongan kayak gini kalau sudah tidak masuk logika, minta tolong lebor untuk di tengah-tengahi. Oke, wes mantap ya. Nah jadikan pembelajaran nih untuk kita semua. Semoga kita bekerja dalam keadaan yang baik-baik saja ya cuy ya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.